Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Istio Yudi. Saya mahasiswa dari kampus Tingkas Ahmad Dahlan Cirebon. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Adit sebagai guru di SMK Budi Tresna mengenai tentang masalah korupsi. Gimana Bapak Adit? Ya, Sehat? sehat, Bapak. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Bapak Adit ya tentang korupsi. Yang pertama itu adalah pendapat Bapak tentang korupsi itu seperti apa sih Pak? Menurut saya korupsi itu adalah suatu tindakan yang menurut saya korupsi adalah suatu tindakan penguasaan terhadap suatu layanan publik yang bertujuan untuk kepentingan pribadi dari si pelaku itu. Jadi berarti mencari untung untuk individu tersebut ya, untuk pribadi diri sendiri. Nah, lalu yang kedua itu menurut Bapak faktor apa saja sih yang bisa menimbulkan orang tersebut itu melakukan tindakan korupsi? Faktor-faktornya ada banyak. Menurut saya yang pertama dan yang paling utama adalah faktor dari diri sendiri, yaitu berupa kenafsuan, Pak. Yang pertama nafsu terhadap harta, tahta, jabatan ataupun lainnya. Berarti bisa disimpulkan kalau mereka itu memiliki hawa nafsu yang sangat tinggi ya, serakah, tamak, bisa jadi. Lalu yang ketiga itu dampak korupsi tersebut itu apa saja sih Pak menurut Bapak? Dampaknya ada banyak. Mungkin contohnya saya punya istilah itu, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Nah, di situ dapat disimpulkan bahwa masyarakat menengah ke bawah itu yang terkena dampaknya, Pak. Contohnya yang tadinya yang misalnya ada suatu pembangunan di suatu daerah, terus dana ini korupsi, jadinya ya daerah itu tidak bisa melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas umum, contoh seperti itu. Lalu yang keempat Pak, bagaimana tindakan korupsi bisa terjadi dan bagaimana cara menghindar tindakan korupsi tersebut? Jadi bagaimana bisa terhindar gitu kan dari korupsi? Kalau terhindar, untuk si koruptornya, itu yang pertama jangan suka untuk mementingkan diri sendiri. Ingatlah kalau kita ini hidup di dunia, dan pasti apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti akan ada efeknya, akan ada balasannya nanti di akhirat kelak. Untuk untuk warga dan masyarakat, caranya itu adalah kita selalu senantiasa untuk mengingatkan pejabat-pejabat agar kita Terhindar dari korupsi. agar mengingatkan pejabat-pejabat agar terhindar dari korupsi. Kita mengingatkan, memilih pejabat yang sesuai sesuai dengan omongan, sesuai dengan fakta. Nah, yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk generasi ke depan sebagai generasi penerus bangsa yang bebas korupsi? Ya, pesan saya untuk generasi penerus bangsa ke depan, para pemuda-pemudi sekarang, jadilah pribadi yang jujur dan jadilah pribadi yang jangan serakah terhadap harta, tahta, jabatan maupun lainnya. Ingat, kita hidup di dunia ini hanya sementara, dan jadikanlah hidup di dunia ini sebagai memperbanyak amalan kita untuk nanti kehidupan di akhirat. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas pendapat Bapak, atas wawancaranya sekarang. Baik, terima kasih sudah menonton, terima kasih semuanya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.